hanya sekedar pengajian. Pendampingan UMKM terhadap kehalalan, bimbingan terhadap kehalalan, itu hal yang penting. Kemudian tidak harus kemudian mendatangkan banyak begini, karena sesungguhnya penyuluhan itu ada beberapa. Informatif berarti pengajian seperti ini, konsultatif itu berarti melayani konsultasi, advokasi itu berarti memberikan bimbingan hukum, diajak kemana begitu. Ada lagi edukatif, mendidik, membimbing dan sebagainya. Sehingga tinggal ambil segmen mana. Yang paling penting adalah ada kontribusi dari seluruh penyuluh. Bagaimana mengukur kontribusi itu adalah sebelum penyuluh ini ada di situ kondisinya kayak apa. Setelah sekian tahun kita ada di situ hasilnya apa. Selama yang kita lakukan dengan menghasilkan sesuatu itu apa yang kita lakukan. Sehingga betul-betul bisa mengukur kinerja kita. Bukan hanya sekedar grupiak dan grupi. Karena itulah yakinlah bahwa selama kita tetap berusaha untuk semangat, kembangkan ikhlas dan sabar menghadapi apapun, pelan-pelan namun pasti kondisi saudara yang masuk di penyuluh dan tetap di penyuluh istiqomahkan, itu lama-lama akan mengkristal sehingga akan mewujudkan tingkat ketokohan saudara di kampung itu. Dan ini bisa dibuktikan ke mereka yang baru masuk penyuluh, baru lulus kuliah kemudian masuk penyuluh, mau tidak mau dia harus menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Ada yang kemudian jadi imam itu, ada yang kemudian akhirnya bisa ke Mekah bolak-balik itu, ada yang kemudian inilah yang kemudian energi positif yang kita kembangkan lama-lama akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itulah kondisi apapun yang jelas kayaknya penyuluh honorer akan berakhir betul. Amin. Betul. Kalau menurut Menpan RB hari ini, tahun ini harus sudah tuntas. Tahun depan sudah tidak ada honorer lagi. Tapi itu sudah akan berganti dengan P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu pun bagian memenuhi syarat. Tapi apakah jadi penyuluh atau tidak jadi penyuluh? Kerja penyuluh itu sama dengan kerja berorganisasi yang dapat HR. Jadi apa yang kita lakukan sama dengan kegiatan berorganisasi di tengah-tengah masyarakat. Apakah digaji atau tidak? Kewajiban kita yang punya ilmu adalah al-ilmu bila amalin kasyajari bila. Artinya apa? Dengan ilmu yang kita miliki selalu kita amalkan. Maka lama-lama akan berbuah. Buahnya urusan Allah. Sekali lagi, buahnya urusan Allah. Galilah pengertian bimbingan penyuluh sedalam-dalamnya, niscaya akan keluar mata air dari segala arah. Mata air kehidupan dari segala arah itulah yang kemudian pada akhirnya akan terlihat kebahagiaan dan kenikmatan. Dan selama kita ini masih hidup di NKRI, maka NKRI itu adalah harga mati. Tidak ada pilihan lain. Kalau sudah tidak mau dengan NKRI, silahkan di Laut Selatan. Di Laut Selatan pun ada penguasanya, ini Roro Kidul. Atau di Antartika sana, kumpul dengan pinguin-pinguin. Jadi kalau tidak mau dengan NKRI, udah hidup di Antartika sana dengan pinguin atau dengan apa sana. Atau keluar dari bumi Indonesia. Karena bumi Indonesia ini perjuangannya juga berdarah-darah dengan perjuangan, dan ini merupakan darul apa Indonesia itu? Darussalam, negeri yang menyepakati untuk mengembangkan keselamatan. Indonesia ini adalah negara yang beragam, beribu pulau, 17.000 pulau lebih, ras, suku, bangsa, agama. Suku bangsa juga bersuku-suku. Menyatunya karena ya dengan komitmen bersama. Karena itu tanda toleransi indikatornya itu ada 4. Apa
tidak akan melakukan kekerasan, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi yang ada. Karena tradisi adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, urusan yang lain jangan seakan-akan kita sudah mendapatkan lisensi memegang kunci surga. Karena belum tentu kita masuk surga jika kita salah niat dan salah menata hati. Masih ingat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada 3 orang yang ditakdirkan masuk surga, tapi nyatanya setelah itu apa? Dilemparkan ke dalam neraka kan? Yang pertama ahli qiraah, yang kedua orang yang mati di jalan Allah, yang ketiga ahli sedekah. Tapi karena hatinya tidak bisa ditata, ternyata ketiga-tiganya dilemparkan ke dalam neraka. Karena itulah mudah-mudahan niat kita ini betul-betul menghujam dalam kalbu ini. Dan yang belum mengerjakan instrumen boleh nyusul, karena belum saya tutup nanti maghrib. Saya akhiri sekian, dan nanti malam jam 2 kita munajat di Masjid Agung. Karena bagaimanapun juga tugas penyuluhan itu adalah membuka hati orang lain, menjemput hidayah. Bagaimana kita membuka hati orang lain untuk dapat hidayah jika diri kita belum dapat hidayah. Karena bagaimanapun juga menghidupkan malam atau sepertiga malam itu adalah instrumen penting bagi seorang hamba. Agar apa? Setidaknya tidak perlu berbuih, tapi apa yang dikatakan itu saudara kan bisa merasakan apa yang saya katakan. Artinya apa? Jikalau malam itu sudah istiqomah, kata-kata itu akan menghujam dalam kalbu. Saya kira itu. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman insyaallah tentang EVA, Pak. Di dalam EVA itu kan ada laporan hariannya. Nah, di situ disebut tambah itu kan ada penyuluhan sama kegiatan lainnya. Ketika kita melakukan pendampingan atau selainnya penyuluhan dan seperti ini masuk ke dalam lainnya berarti? Bukan. Di penyuluhan itu sesuaikan dengan bidangnya. Penyuluhan secara umum bisa masuk penyuluhan, melakukan advokasi, bimbingan yang sesuai dengan bidangnya, masukkan ke penyuluhan. Ya. Jadi kalau itu ada bidang wakaf begitu ya, ngurus wakaf itu masuk penyuluhan. Keluarga sakinah, urusan berkas, menerima orang yang sedang mau nikah daftar dan sebagainya.